إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, senang maupun susah, gembira maupun sedih. Karena dengan kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu bikulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan, mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mulai membacakan kepadaku ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Selesai membacanya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abazar, law an-nasa kallahum akhadhu biha lakafhum. Wahai Abu Dzar, seandainya semua orang mengambil ayat ini sebagai pedoman, niscaya ia cukup bagi mereka. Abu Dzar berkata, maka Rasulullah mulai membacanya dan mengulang-ulangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, wa may yattaqillah yunjihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin sekalian, takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan akhirat.
dan sebab diperolehnya rezeki dan sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya perbuatan-perbuatan maksiat ada sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar, rezeki dan derajat tinggi di dunia dan akhirat. Al-Hakim Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna rajula la yukhramu rizqa li zambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu Hibban dan lainnya. Sebagian ulama mengatakan perbuatan dosa akan menyebabkan seseorang terhalang dari berbagai macam nikmat di dunia seperti kesehatan dan harta, atau hilangnya berkah dari hartanya, atau menyebabkan seseorang dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan terkadang seseorang melakukan sebuah dosa, maka jatuhlah kedudukan dan martabatnya dari hati banyak orang, atau menyebabkan ia lupa terhadap ilmunya. Oleh karena itu, sebagian orang berkata, "Sungguh aku mengetahui siksa dan balasan atas dosaku dari perubahan keadaanku dan kawan-kawan menjauhiku." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan ayat di atas Allah menegaskan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan mudarat. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah dan berserah diri kepadanya dalam urusan rezeki dan segala urusan yang lain, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesulitan. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkuluhum 'alallahi haqqa tawakkulu, razaqakum kama yarzuqut thair, ta'budu himason wa taruhu bitona." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti ia memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab ikhtiar dan usaha. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku melepas, tidak mengikat untaku dan bertawakal kepada Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ikiliha tawakal, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman meriwayatkan dari pimpinan para sufi Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Tawakal bukanlah bekerja atau tidak bekerja. Tawakal adalah sesuatu yang adanya di hati." Jadi inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman mengutip perkataan seorang ulama yang mengatakan, "Bekerjalah secara lahiriah dan bertawakallah kepada Allah secara batin. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidaklah mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah." Demikian khutbah singkat
yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada guna manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat